Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anak siswa kelas 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran daring kita dalam pelajaran fikih. Pada minggu kemarin, minggu sebelumnya, kita sudah belajar mengenai yang namanya hutang piutang. Apa yang dimaksud dengan hutang piutang, bagaimana tata caranya, bagaimana syarat dan rukunnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rohn, ar-rohnu, yang mempunyai makna sebagai gadai atau penggadaian. Saya harap anak-anak sudah menyiapkan pena dan juga buku tulis untuk merangkum nilai-nilai poin-poin penting dalam penjelasan kali ini, karena di akhir nanti kita akan menjawab beberapa soal yang harus dikerjakan oleh anak-anak dan dikumpulkan ke sekolah nanti. Yang pertama, kita langsung saja mengenai gadai atau rohn. Pengertian gadai dalam bahasa Arab itu adalah ar-rohnu, rohnun, ar-rohnu. Secara etimologis atau secara istilah, rohn itu bisa mempunyai secara bahasa rohn itu mempunyai makna sebagai dawam atau terus menerus atau tetap. Dan secara istilah, rohn itu mempunyai makna sebagai menjaga harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi atau dikembalikan atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya atau jika dia berhalangan untuk melunasinya. Jadi yang namanya penggadaian itu apabila kita ingin berhutang, misalkan hutang 1 juta ataupun 2 juta kepada seseorang ataupun kepada bank ataupun ke tempat-tempat penggadaian yang lain, ketika kita hendak meminjam uang, maka kita diharuskan memberi jaminan, dan otomatis jaminannya harus lebih berharga atau nilainya lebih tinggi dari uang yang kita miliki. Misalkan kita punya hutang, ingin berhutang 2 juta, maka biasanya yang dijadikan jaminan atau yang digadaikan adalah sesuatu yang lebih harganya dari 2 juta. Misalkan sepeda motor. Jadi sepeda motor kita gadaikan, kita jaminkan ke orang yang memberikan kita hutang, dan kita akan mendapatkan uang sebagai hutangan, yang dimana penggadaian tersebut, barang yang digadaikan tersebut tidak lain untuk menjadi jaminan supaya hutang tersebut aman agar dilunasi, ataupun jikalau tidak bisa dilunasi, maka barang yang dijadikan jaminan atau yang digadaikan tersebut akan dijual dan uangnya akan diberi sebagian uangnya akan digunakan untuk menutupi hutang dan sebagian yang lain akan diberikan kepada yang mempunyai hutang. Ataupun jikalau tidak dijual, maka barang tersebut bisa beralih kepemilikan kepada orang yang telah memberikan hutang sampai orang yang berhutang tersebut bisa melunasi hutang yang ia miliki. Jadi di sini bisa dipahami ya bahwasanya ar-rohnu itu gadai, dan penggadaian adalah suatu jaminan yang kita berikan kepada orang yang telah memberikan uang sebagai hutangan kepada kita semua.
Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya segala sesuatu yang diperintahkan atau disyariatkan oleh agama itu pasti memiliki landasan dasar hukum. Baik itu landasan dasar hukumnya dari Al-Qur'an maupun dari hadis maupun ijma maupun qiyas. Dan di antara hal-hal yang disyariatkan oleh agama yaitu adanya gadai atau ar-rahnu, di mana ar-rahnu ini mempunyai hukum mubah atau diperbolehkan. Apa itu mubah? Mubah itu sesuatu yang jika dikerjakan tidak apa-apa, namun jika tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Adapun dalil dari hukum gadai adalah sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 283 yang mempunyai arti, jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis atau saksi yang bisa menjadi saksi atas hutang kamu, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berhutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya apabila kita dalam suatu perjalanan dan hendak berhutang kepada orang, dan ketika itu tidak ada orang yang bisa menjadi saksi ataupun tidak ada sesuatu yang bisa menjadi pengingat atas hutang tersebut, maka dianjurkan untuk memberikan jaminan atas apa yang kita hutangi, baik itu uang ataupun harta benda yang lainnya. Maka hendaknya jikalau kita berhutang, kita memberikan jaminan atas hutang tersebut. Agar apa? Agar hutang tersebut selalu diingat dan bisa dilunasi, dan juga agar tidak mengkhianati atas sesuatu yang ia hutangi. Namun apabila orang yang memberikan hutang kepada kita telah mempercayai kita dengan tidak membutuhkan barang jaminan, maka hendaklah kita sebagai orang yang dipercayai itu menunaikan amanat hutang tersebut dengan baik, yaitu dengan cara apa? Dengan cara berupaya melunasinya secara tepat waktu. Nah, itu adalah diantara dalil ar-rahnu disyariatkan oleh agama, yaitu dalil yang berasal dari Al-Quran. Sedangkan dalam hadis diriwayatkan, dalam suatu riwayat hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo ataupun dengan cara kredit, dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi. Jadi suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah membeli barang atau membeli makanan kepada orang Yahudi. Nah, kemudian ketika itu Rasulullah membeli barang tersebut dengan cara kredit, yaitu dengan cara diangsur. Hari ini berapa, besok bayar berapa, ataupun diangsur setiap bulannya. Maka ketika itu sebagai jaminan atas hutang Rasulullah SAW kepada orang Yahudi tersebut, maka diberikanlah baju besi sebagai jaminan atas kredit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwasannya gadai atau ar-rahnu itu hal sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam, boleh dilakukan dan juga tidak apa-apa apabila tidak dilakukan. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan membahas tentang rukun dan syarat gadai. Adapun rukun gadai ada 4. Apa itu rukun? Rukun adalah sesuatu yang ada di dalam suatu ritual atau suatu kegiatan atau suatu praktek ibadah, di mana rukun-rukun tersebut harus dipenuhi. Jikalau rukun-rukun ini tidak ada, maka
bisa dikategorikan bahwasannya praktek kegiatan tersebut batal atau tidak sah. Dan di antara rukun-rukun yang harus dipenuhi, jadi ketika kita hendak melakukan penggadaian, yaitu memberikan jaminan kepada orang, maka rukun-rukun ini harus kita perhatikan terlebih dahulu. Jikalau rukun-rukun ini ada, maka hukum gadai tersebut bisa dihukumi sah. Namun jikalau rukun-rukun ini tidak ada ketika kita melakukan gadai, maka gadai yang kita lakukan bisa dikategorikan sebagai gadai yang batal atau tidak sah. Apa itu rukunnya? Yang pertama, 2 orang yang melakukan akad gadai atau al-aqidani, di mana dibutuhkan 2 orang, minimal 2 orang, yaitu orang yang berhutang dan orang yang memberikan hutang. Ini harus ada. Jikalau salah satu di antara ini tidak ada, maka tidak sah. Bagaimana kita mau berhutang sedangkan orang yang kita hutangi nggak ada, ataupun kita mau memberikan hutang kepada orang sedangkan yang membutuhkan hutang kita tidak ada. Nah, itu oleh sebab itu orang yang berhutang dan orang yang memberikan hutang itu dua-duanya harus ada. Kemudian yang kedua, yaitu barang yang digadaikan atau diagunkan atau atau yang bisa disebut almarhun, atau sesuatu yang digadaikan. Jadi harus ada barangnya sebagai jaminannya, yaitu pastinya harus barang yang berharga. Jadi ketika kita melakukan hutang, ketika kita hendak melakukan gadai, yang pertama tadi harus ada 2 orang minimal, yang memberikan hutang juga harus yang minimal harus ada 2 orang. Yang pertama orang yang berhutang, yang kedua orang yang memberikan hutang. Kemudian syarat kedua yang harus dipenuhi, harus ada barang yang digadaikan. Jadi kalau nggak ada barang digadaikan, tidak sah ya rohnya atau gadainya. Kemudian yang ketiga, hutang. Ada hutangnya, apa yang kita hutangi ke orang lain, baik itu berupa uang maupun benda berharga lainnya. Ya, yang penting kita harus ada hutang dulu sama orang. Bagaimana kita memberikan jaminan sedangkan kita tidak ada hutang sama orang lain? Terus barang yang kita kasih jaminan itu untuk apa? Nah, oleh sebab itu rukun yang ketiga harus dipenuhi, ada hutang. Kemudian yang keempat, sigo, ijab, dan qabul. Apa itu ijab qabul? Yaitu serah terima. Jadi yang berhutang juga menerima hutangnya, kemudian yang memberikan hutang juga dia menerima jaminannya. Jadi yang disebut sigot ijab qabul adalah suatu kata ataupun bisa diartikan sebagai sebuah tindakan di mana antara yang memberikan hutang dan yang berhutang saling menerima atau saling menyetujui. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat-syarat gadai. Setelah kita mengetahui apa itu rukun gadai, maka sekarang kita akan belajar bersama mengenai syarat-syarat gadai. Apa perbedaan syarat dan rukun? Kalau syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah tersebut. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi ketika menjalankan ibadah tersebut, dan rukun merupakan bagian dari ibadah tersebut. Nah, itu yang membedakan. Jadi sebelum kita melakukan yang namanya gadai, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Di antaranya adalah yang pertama, syarat 2 pihak berakad, yaitu dimana sebagaimana yang kita jelaskan bahwasanya rukun gadai itu yang pertama adalah al-aqidani, yaitu adanya orang yang berhutang dan orang yang memberikan hutang. Dan kedua orang ini harus mempunyai syarat, yaitu balik, orangnya sudah balik dan berakal, kemudian dan rusyd. Rusyd itu mampu mengatur dan mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, jadi harus mempunyai syarat tersebut. Kemudian syarat barang yang digadaikan itu ada 3. Yang pertama, barang gadai itu berupa barang yang berharga
dan dapat menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya ketika penggadai tidak mampu melunasinya. Jadi, barang yang digadaikan syarat pertamanya yaitu merupakan barang berharga, di mana barang tersebut lebih nilainya, nominalnya lebih besar dari barang yang kita hutangi ataupun uang yang kita hutangi. Kemudian, syarat yang kedua, barang gadai tersebut adalah milik orang yang menggadaikan atau yang diizinkan baginya untuk menjadikan sebagai jaminan gadai. Yaitu barang yang digadaikan itu harus merupakan barang pribadi atau barang kepunyaan orang yang mempunyai hutang. Ataupun apabila barang tersebut barangnya orang lain, maka barang tersebut harus mendapatkan izin dari orang yang mempunyai barang tersebut. Kemudian yang ketiga, barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya. Karena gadai adalah transaksi atas harta sehingga hal ini disyaratkan. Nah, barang gadai itu juga mempunyai syarat harus diketahui. Barangnya itu ukurannya bagaimana, jenisnya itu jenis barang apa, sifatnya itu bagaimana. Jadi tidak boleh samar-samar, saya ingin menggadaikan langit, nah itu nggak boleh. Karena langit itu nggak jelas kepunyaan, bukan kepunyaan manusia. Dan juga barangnya tidak bisa disentuh. Dan ukurannya pun tidak diketahui. Kemudian jenisnya dan sifatnya. Oleh sebab itu, gadai, barang yang digadaikan itu harus berupa barang yang jelas ukuran, jenis, dan sifatnya. Kemudian, syarat yang berhubungan dengan hutang, yaitu tadi yang pertama syarat yang berhubungan dengan orang al-aqidani, orang yang hutang dan berhutang. Kemudian syarat yang kedua mengenai syarat tentang barang yang digadaikan. Kemudian syarat yang ketiga adalah syarat mengenai hutang, yaitu hutang yang wajib atau akhirnya menjadi wajib. Yang mempunyai makna bahwasanya hutang yang sesuatu yang kita hutangi atau sesuatu yang orang berikan kepada kita sebagai hutang itu bersifat wajib, di mana wajib tersebut adalah sesuatu yang dimana harus kita lunasi, harus kita kita bayarkan kembali kepada orang yang mempunyai hutang. Yang selanjutnya kita akan mencoba membahas mengenai pemanfaatan barang gadai. Apakah barang gadai itu boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh orang yang memberikan hutang? Adapun penjelasannya bahwasanya orang yang memberi hutang itu tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadai. Misalkan kita punya hutang kepada si A, kemudian kita gadaikan yang namanya sepeda motor kita. Maka si A ini tidak berhak untuk untuk menggunakan atau memanfaatkan sepeda motor yang kita gadaikan. Karena pemanfaatan itu adalah pemanfaatan barang yang digadaikan itu sepenuhnya adalah kepunyaan pihak yang berhutang kepada si A. Adapun pemberi hutang, maka ia hanya berhak untuk menahan barang tersebut sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai hutang oleh pemilik barang. Jadi barang yang digadaikan kepada orang itu tidak berhak digunakan oleh orang yang memberi hutang. Akan tetapi barang tersebut hanya sebagai jaminan, ditahan saja dan tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai barang digadaikan yang dimana barang tersebut membutuhkan biaya perawatan. Apa contohnya? Yaitu contohnya hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing ataupun kuda. Di situ ada dua ketentuan. Apabila biaya perawatan itu tetap dibiayai oleh orang yang mempunyai hutang ataupun orang yang berhutang, maka itu jelas sekali tidak boleh digunakan oleh orang yang memberikan hutang ataupun orang yang menahan barang gadai tersebut. Namun jika dalam biaya perawatan itu dibiayai oleh
pemilik uang ataupun orang yang memberikan hutang, maka orang tersebut boleh menggunakan barang yang digadaikan sesuai dengan biaya yang telah dia berikan sebagai bentuk perawatan terhadap barang jaminan tersebut. Jadi kalau misalkan hewan ternak seperti sapi atau kerbau itu kan membutuhkan perawatan. Oleh sebab itu, jika biaya perawatannya itu ditanggung oleh pemilik uang, oleh orang yang memberikan hutang, maka orang yang memberikan hutang tersebut boleh menggunakan hewan sapi tersebut atau kambing tersebut sesuai dengan biaya yang telah dia keluarkan. Misalkan dia gunakan sapi tersebut untuk untuk membajak sawah, itu boleh-boleh saja sesuai, tidak boleh berlebihan dari biaya perawatan yang ia keluarkan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai pelunasan hutang dengan barang gadai. Apabila pelunasan hutang telah jatuh tempo atau sesuai dengan waktu yang disepakati kedua belah pihak, maka orang berhutang berkewajiban melunasi hutangnya kepada pemberi hutang. Jadi kalau hutangnya misalkan temponya dalam waktu 2 bulan, maka ketika sudah jatuh tempo, orang tersebut wajib melunasi hutangnya sepenuhnya. Apabila telah lunas, maka barang gadai wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, bila orang yang berhutang tidak mampu melunasinya, maka pemberi hutang berhak menjual barang gadai itu untuk menutupi hutang tersebut. Nah, ini opsi yang pertama. Apabila ketika sudah melewati temponya, melewati batas waktu yang telah ditentukan untuk membayar hutang, namun orang yang berhutang tersebut belum mampu melunasi, maka orang yang memberikan hutang berhak untuk menjual barang yang sebagai jaminan tadi itu dijual, kemudian uangnya digunakan untuk menutupi hutang tersebut. Kalaupun ada lebihnya, maka akan diberikan kepada orang yang berhutang. Apabila ada sisa dari penjualan dari barang tersebut, maka sisa uang tersebut menjadi hak pemilik barang gadai. Sebaiknya bila hasil penjualan barang tersebut belum dapat melunasi hutangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung. Misalkan, contohnya si A punya hutang 10 juta ke si B. Tapi si A ini sudah melewati batas waktu yang ditentukan untuk melunasi hutang. Akhirnya si B yang memberikan hutang tersebut, maksudnya gini, si A berhutang 10 juta ke si B, kemudian memberikan jaminan sepeda motor. Kemudian setelah beberapa waktu si A ini belum bisa melunasi hutangnya. Akhirnya si B menjual barang jaminan yang diberikan si A, yaitu berupa sepeda motor seharga 8 juta. Ketika itu hutangnya masih kurang karena hutangnya 10 juta sedangkan harga jaminan barangnya cuma 8 juta. Oleh sebab itu, dengan dijualnya sepeda motor tersebut belum menjadikan si A lunas dari hutang karena masih ada sisa 2 juta yang harus dilunasi si A. Namun apabila sepeda motor tersebut uangnya lebih, misalkan sepeda motor tersebut harganya 15 juta, maka uang 10 jutanya digunakan untuk melunasi hutang si A, kemudian sisanya dikembalikan kepada si A lagi, yaitu 5 juta. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai pelunasan barang gadai apabila tidak mampu melunasinya. Adapun hikmah dari gadai adalah hikmah disyariatkan gadai di samping untuk memberikan manfaat atas barang yang digadaikan, juga dapat memberikan keamanan bagi rohin, yaitu orang yang menggadaikan, dan murtahin atau penerima gadai, bahwa dananya tidak akan hilang. Jadi dengan adanya gadai itu memberikan rasa nyaman, rasa tenang baik kepada orang yang memberikan hutang ataupun orang yang berhutang. Karena dua-duanya mempunyai jaminan. Si A ada barang yang berhutang, ada barang yang dijaminkan dan harus ditebus kembali karena barang tersebut lebih berharga. Dan si B juga yang memberikan hutang tidak khawatir karena
dia memiliki barang jaminan yang lebih berharga dari hutang yang ia berikan kepada si A. Nah, itu diantara hikmah dari gadai. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan membahas yang namanya hiwala. Apa itu hiwala? Hiwala secara bahasa yaitu berasal dari kata bahasa Arab hiwala yang mempunyai makna pindah. Sedangkan secara istilah, hiwala merupakan perpindahan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menerima hutang tersebut. Ataupun bisa saya contohkan bahwa contohnya yakni misalkan si A, dia punya hutang 20 juta kepada si B. Namun seiring berjalannya waktu, si A ini ternyata uangnya juga masih dihutang oleh si C sejumlah uang yang sama 20 juta. Karena si A ini tidak punya uang dan hanya punya uang yang dihutang oleh si C tadi sebelumnya, maka dia ngomong ke si B, si B, saya ini masih punya uang saya ini ternyata masih dihutang 20 juta sama si C. Nanti kamu minta hutangnya kepada si C saja ya, jangan ke saya. Nah, itu yang namanya hiwalah. Namun, hal tersebut harus mendapatkan persetujuan dari ketiga belah pihak. Yaitu pihak si C harus setuju juga dan si B juga harus setuju. Apabila sudah disetujui, maka yang namanya hiwala tersebut hukumnya sah dan boleh dilakukan. Itu sedikit tentang hiwala, yaitu perpindahan hutang dari satu orang ke orang yang lain. Selanjutnya kita akan membahas rukun hiwala. Sebagaimana pengertian rukun, yaitu rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi ketika melakukan ibadah tersebut, dan rukun itu merupakan bagian dari ibadah tersebut. Apa saja rukun hiwala? Rukun hiwala ada 5. Yang pertama, muhil, yaitu orang yang berhutang, yaitu pihak pertama. Kemudian muhal. Apa itu muhal? Orang yang berpiutang, orang yang memberikan pinjaman atau pihak kedua. Kemudian yang ketiga, harus ada muhal alai. Apa itu muhal alai? Orang yang menerima hiwala, orang yang menerima perpindahan hutang dari pihak pertama tadi, atau yang disebut dengan pihak ketiga. Kemudian yang keempat, muhal bi, yaitu hutangnya ada. Kemudian yang kelima, sigo, ijab dan kabul. Ijab dan kabul ini serah terima dari ketiga belah pihak, baik pihak pertama, pihak kedua maupun pihak ketiga, semuanya saling menerima. Dan ini yang disebut ijab kabul. Nah, paham ya? Di sini ada 5 rukun yang harus diperhatikan dalam melakukan hiwala. Selanjutnya, syarat bagi yang ketiga selanjutnya itu syarat muhal alai atau pihak ketiga, yaitu pihak yang menerima perpindahan hutang. Apa saja? Yang pertama sama seperti 2 syarat sebelumnya bagi yang pihak pertama ataupun pihak kedua. Apa syaratnya? Yang pertama balik dan juga berakal. Kemudian ada persetujuan ridho dari muhal alai ya. Pihak ketiga ini harus setuju juga. Misalkan si A bilang ke si C, aku masih punya hutang sama si B sebesar 20 juta sebagaimana hutang kamu ke saya. Apakah kamu ridho apabila hutangku ini saya pindahkan ke kamu sehingga nanti kamu yang akan ditagih oleh si B atau pihak kedua? Apabila pihak ketiga ini menyetujui, maka hiwala sah untuk dilakukan. Kemudian syarat selanjutnya, syarat hutang yang dialihkan, yaitu hutang yang dialihkan ini harus mempunyai syarat. Yang pertama, sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang pasti. Nah, jadi hutangnya ini harus sudah pasti, nggak boleh samar-samar. Nggak boleh sebelum berhutang, misalkan 20 juta nanti kamu nagih, sebelum berhutang tidak boleh. Maka sesuatu tersebut harus sudah pasti, sesuatu yang sudah dihutang. Kemudian yang kedua, hutang muhil kepada muhal maupun muhal alai sama dalam jumlahnya dan kualitasnya. Contohnya, si B tadi punya hutang 20 juta sama si B. Si A punya hutang sama si B 20 juta.
Dan si A uangnya juga dipinjam sebelumnya sama si C. Jadi ketika jumlahnya sama dan kualitasnya sama, maka itu diperbolehkan. Kemudian madhab Syafi'i juga menambahkan bahwa kedua hutang itu harus sama pada waktu jatuh temponya. Jika tidak sama, maka tidak sah akad hiwala. Nah, selain jumlah dan kualitasnya sama hutangnya, dalam madhab Syafi'i juga disyaratkan bahwa jatuh temponya atau batasan pelunasannya itu juga waktunya sama, sebagaimana hutang yang sebelumnya. Nah, paham ya anak-anak di sini? Ini adalah syarat syarat bagi hutang yang dialihkan, yaitu hutang yang hendak dipindahkan itu ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Selanjutnya anak-anak, kita membahas konsekuensi hiwala. Apabila hiwala, rukun dan syaratnya sudah dipenuhi, maka hukum hutangnya akan berubah. Berubah bagaimana? Yang pertama, kewajiban muhil kepada muhal untuk membayar hutang dengan sendirinya menjadi terlepas. Jadi orang yang pertama, yang tadi pihak pertama, yang si A, berhutang kepada pihak kedua, si B, itu si A itu kembali terbebas dari hutang tersebut ketika hiwala sudah dipenuhi rukun dan syaratnya dan sudah menjadi sah. Itu maka si A sudah terbebas dari yang namanya hutang. Kemudian konsekuensi yang kedua, adanya hak muhal untuk menuntut pembayaran hutang kepada muhal alai. Setelah si A tadi sudah terbebas dari hutang karena hutangnya sudah berpindah, itu konsekuensi yang pertama. Maka konsekuensi yang kedua, orang yang memberikan hutang atau pihak kedua ini mempunyai hak untuk menuntut pembayaran hutang kepada muhal alai atau pihak ketiga atau orang yang menerima perpindahan hutang. Nah, ini 2 konsekuensi apabila hiwala sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas kapan masa berakhirnya hiwala. Kapan hiwala ini akan selesai? Ada beberapa hal yang membuat berakhirnya hiwala. Di antaranya yang pertama, salah satu pihak membatalkan akad sebelum akad itu berlaku tetap. Jadi contohnya 3 orang. 3 orang ini telah setuju untuk melakukan hiwala perpindahan hutang. Namun, tiba-tiba salah satu di antaranya membatalkan, misalkan si C. Si C berkata, maaf saya tidak setuju tentang perpindahan hutang ini. Maka ketika itu yang namanya hiwala batal dan tidak berlaku. Kemudian yang kedua, muhil melunasi hutang yang dialihkan kepada muhal alai. Dalam artian bagaimana? Tadi kan muhil itu yang mempunyai hutang sama si B atau si muhal. Kemudian hutangnya si A ini, si muhil ini dia alihkan kepada si C atau muhal alai. Nah, ketika itu hukumnya sudah sah, si B menagihnya ke si C. Namun di tengah perjalanan ternyata si muhil ini punya uang lebih, sehingga dia melunasi terlebih dahulu hutangnya kepada si B dan pada akhirnya hutang yang tadi dipindahkan itu tidak berlaku lagi karena hutang kepada si B ini sudah dilunasi. Jadi si A yang tadi sebenarnya sudah mengalihkan hutangnya, memindahkan hutangnya kepada si C, namun di tengah jalan si A ini ternyata punya uang yang lebih, akhirnya dia melunasi hutangnya ke si B, yang dimana si B ini sudah tidak punya hak lagi untuk menuntut hutang kepada si C atau si muhal alai. Kemudian selanjutnya, jika muhal meninggal dunia, maka muhal alai wajib membayarkan hutangnya, yaitu hiwala berakhir ketika orang yang memberikan hutang meninggal dunia. Maka kewajiban bagi orang yang mendapat pindahan hutang, dia ketika itu harus wajib membayarkan hutangnya ketika itu juga, karena ketika itu masa hiwalanya sudah berakhir. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu muhal membebaskan muhal alai dari kewajiban hutang yang dialihkan, yaitu orang yang memberikan hutang, yaitu si B, kemudian tiba-tiba dia sudah mengikhlaskan atau merelakan uang di hutangnya tadi supaya tidak dibayar atau tidak usah dibayar lagi atau tidak usah dilunasi. Maka ketika itu hiwala
berakhir. Tidak ada kewajiban lagi bagi si C untuk melunasi hutang kepada si B. Demikianlah anak-anak pada pelajaran fikih mengenai bab hiwala dan juga bab rohan. Maka selanjutnya kita ada beberapa soal yang harus anak-anak kerjakan. Ini ada 3 soal, yaitu soal akhir bab, di mana pertama mengenai hutang, yang kedua mengenai penggadaian, dan yang ketiga mengenai hiwala. Saya harap anak-anak mampu mengerjakannya dengan baik dan benar dan agar dikumpulkan di sekolah kepada wali kelas masing-masing. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga anak-anak selalu bersemangat dalam belajar dan selalu menjaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.